Perkenalkan, kami dari kelompok ke-6 dari kelas K2 yang mempresentasikan proposal kewirausahaan kami. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Pradita Widiara sebagai moderator, dan saya Daya sebagai pertanyaan. Saya Sonsari Rotuna sebagai penyaji materi. Saya Nita Tari sebagai penyaji materi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja presentasi proposal. Baiklah, di sini kami memilih ide bisnis dengan menjual minuman yang terbuat dari rempah-rempah pilihan yang memiliki banyak manfaat seperti membantu mempertahankan imunitas, meredakan nyeri dan pegal-pegal, menambah nafsu makan, dan juga bagi kesehatan dan juga kecantikan. Produk kami dikemas dengan botol berisi 300 ml. Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat-obatan, dan juga bahan kosmetik. Gaya hidup back to nature yang berkembang saat ini menarik masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan keanekaragaman hayati tersebut. Sebagian besar masyarakat mengonsumsi jamu karena percaya memberikan manfaat yang cukup besar terhadap kesehatan, baik untuk pencernaan dan juga pengobatan. Usaha jamu tradisional ini sangat cocok untuk dikembangkan pada situasi saat sekarang ini. Setiap orang harus melindungi diri, salah satunya dengan meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam menjalankan usaha kewirausahaan, kami memiliki visi dan juga misi. Adapun visi kami yaitu untuk mengembangkan skala usaha yang luas, kemudian meningkatkan market share dan jumlah konsumen, kemudian mengembangkan usaha jauh lebih maju untuk kedepannya dengan penjualan yang lebih meningkat dan secara kontinu. Adapun visi kami yaitu menciptakan minuman berupa sirup jahe temulawak dengan berbagai varian atau aneka rasa yang bermacam-macam, sehingga konsumen tidak bosan dengan hanya satu rasa saja. Mengembangkan produk dengan menambah inovasi produk dan kreativitas. Ini dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan secara khusus. Adapun tujuan umum itu sendiri yaitu untuk memberikan gambaran usaha sehingga bisa mempersiapkan permodalan awal dengan tepat. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengarahkan sehingga mampu mengaplikasikan rencana usaha dengan baik. Kemudian yang ketiga, sebagai gambaran yang bisa diaplikasikan oleh calon pengusaha lain yang ingin berbisnis usaha sirup jahe. Adapun tujuan khusus kami yaitu untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas serta sehat dan cerdas dengan diawali imun yang kuat. Adapun aspek usaha yang kami miliki secara umum dan khusus yaitu menciptakan sebuah usaha industri jamu tradisional yang berkualitas baik, memperkenalkan pada dunia tentang jamu tradisional Indonesia, kemudian menciptakan masyarakat yang berkualitas, sehat, dan cerdas dengan diawali imunitas yang kuat, meningkatkan mutu pelayanan di bidang herbal, membudayakan pola hidup sehat, ikut mendorong pemerintah atau instansi resmi agar lebih berperan dalam pengembangan pengobatan jamu tradisional. Dengan meminum jamu, kita dapat mengenali bahan jamu, cara meraciknya, hingga mengonsumsi makanan-makanan yang mengenai jamu-jamu untuk kesehatan. Alasan pribadi kami untuk memilih usaha di bidang jamu tradisional ini yaitu untuk membuat inovasi baru dengan membuat produk yang aman dikonsumsi dan tidak berbahaya bagi tubuh. Kami ingin obat herbal tradisional ini mampu memperbaiki aktivitas biomolecular. Oleh karena itu, alasan pribadi kami membuat produk ini yaitu untuk mempertahankan imunitas, menambah selera makan yang turun, menyehatkan sistem pencernaan menunjang pertumbuhan, dan juga menjaga kesehatan dan juga kebugaran. Adapun aspek usaha dalam pemasaran, profil konsumen produk ini adalah semua kalangan masyarakat sekitar Kepulauan Sumatera. Peluang pasarnya, lokasi kami sangat strategis yaitu berada di lingkungan rumah tangga. Persaingan yang belum ada karena memang di sekitar area usaha belum ada yang mendirikan usaha jamu tradisional. Adapun aspek usaha ekonomi sosial yaitu produk yang kami jual ini memiliki pengaruh positif terhadap kesehatan karena banyaknya masyarakat yang tidak lagi mengonsumsi obat-obatan secara tradisional dan kurangnya minat masyarakat terhadap obat-obat tradisional dan juga kondisi pandemi COVID yang dihadapi saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya
healthy herb yang kita ciptakan produk dengan varian baru yaitu jamu sehat tradisional aman dikonsumsi untuk semua kalangan. Adapun target marketing dalam usaha kami yaitu di semua kalangan masyarakat yang meliputi anak sekolah, anak remaja, bapak-bapak, ibu-ibu, pengguna sosial media aktif, dan juga penyuka minuman tradisional. Dalam mendirikan usaha di bidang jamu tradisional ini, kami menggunakan analisa SWOT. Yang pertama yaitu strength. Produk ini sangat cocok dikonsumsi pada cuaca apa saja, baik saat panas ataupun dingin. Kemudian aman dikonsumsi untuk semua kalangan karena terbuat dari bahan yang herbal. Kemudian yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Faktor tempat yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha ini karena apabila tempatnya kurang ramai maka peminatnya akan sedikit. Kemudian permintaan dari konsumen biasanya akan menurun apabila mereka menemukan makanan yang lebih menarik. Kemudian yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Melihat jarang adanya yang menjualan bisnis ini, kami akan mencobanya dan pada kondisi saat ini minuman tradisional yang dibutuhkan yaitu yang dapat menjaga daya tahan tubuh seperti jahe dan juga campuran madu. Kemudian yang keempat ada threat atau ancaman. Banyak pesaing yang menjual produk yang sama tetapi bahan utamanya berbeda-beda. Adapun proses pemasaran kami yaitu ada daerah pemasaran, sistem penjualan produk, saingan produk sejenis, segmen pasar. Adapun proses pemasaran dalam daerah pemasaran kami memanfaatkan lingkungan rumah tangga yang dilalui oleh banyak kendaraan dan juga lingkungan bersih dan strategis. Proses pemasaran seperti penjualan produk kami menggunakan 5P yaitu ada place, promotion, price, produk, dan proses. Baik, dari proposal yang kami presentasikan ada yang bertanya. Izin bertanya, saya Desyantika dari kelompok 5. Apakah jamu di Indonesia harus dilestarikan dan apa alasannya? Selanjutnya ada yang bertanya? Saya Nana Budiawan izin bertanya, apa saja aspek yang harus dipertimbangkan sehingga tanaman dan obat tradisional aman digunakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Desyantika yaitu mengapa jamu di Indonesia harus dilestarikan? Jawabannya ya, karena jamu merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Selain sebagai alat pengobatan, jamu juga bisa menjadi salah satu gaya hidup sehat. Mengonsumsi jamu setiap hari bisa membuat tubuh lebih bugar dan terhindar dari bahaya penyakit stres. Apakah jawabannya bisa diterima? Ya, bisa. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Nana Budiawan. Pertanyaannya, apa saja 6 aspek kesehatan yang harus dipertimbangkan agar tanaman obat itu akan digunakan ya? Jawabannya, tanaman obat tradisional akan bermanfaat aman apabila digunakan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya 6 aspek kesehatan yaitu tepat takaran, tepat waktu cara penggunaan, tepat pemilihan bahan yang telah diinformasi serta sesuai dengan indikasi penyakit tertentu. Baik, apakah Sudah jelas. sudah cukup jelas? Baiklah, itu tadi adalah pemaparan proposal kewirausahaan dari kelompok kami. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dengan sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Thanks for watching.